Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Maharani Hasman. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Bone di program studi Pendidikan Ekonomi semester 2 dengan NIM 24690108018. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang belajar dan pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diberikan oleh dosen pengampu. Mohon izin Bapak Haji Sandi, SPD, MPD. Baik, sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih mendalam, pertama-tama kita harus mengetahui sebenarnya apa sih itu belajar dan pembelajaran. Mari kita bahas. Nah, adapun pengertian dari belajar yaitu suatu proses perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman dan latihan. Menurut Ganya sendiri, belajar adalah proses di mana suatu organisme berubah perilakunya karena pengalaman. Belajar tidak hanya mencakup aspek kognitif, tetapi juga mencakup efektif dan psikomotorik yang membentuk karakter dan kemampuan individu secara menyeluruh. Nah, sedangkan pengertian pembelajaran yaitu suatu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Menurut Dimyati dan Mujiono, pembelajaran merupakan kegiatan yang dirancang secara sistematis untuk memungkinkan terjadinya proses belajar. Pembelajaran juga bertujuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif agar peserta didik dapat mencapai kompetensi yang diharapkan melalui berbagai metode, strategi, dan media yang relevan. Nah, belajar dan pembelajaran adalah dua hal yang saling berkaitan dalam pendidikan. Namun, keduanya memiliki perbedaan yang memiliki fokus berbeda dalam proses pembelajaran. Perbedaan dari dua hal tersebut bisa dilihat dari aspek sifat, fokus, dan tujuan. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan penjelasan sedikit. Belajar merupakan suatu proses yang dilakukan oleh setiap individu, khususnya peserta didik, yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai. Proses ini bersifat internal karena terjadi dari dalam diri seseorang yang terdorong oleh motivasi dan keinginan untuk berubah atau berkembang. Nah, dalam kegiatan belajar, peserta didik menjadi subjek utama yang aktif dalam memahami dan menyerap informasi. Sedangkan pembelajaran bersifat eksternal karena melibatkan usaha dari di luar diri peserta didik, seperti pengajaran oleh guru, penggunaan media, strategi, dan juga evaluasi. Pendidik menjadi aktor utama dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk menciptakan kondisi belajar yang kondusif dan efektif. Dengan kata lain, belajar adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa, sedangkan pembelajaran adalah upaya guru dalam memfasilitasi kegiatan belajar tersebut. Keduanya saling melengkapi dalam dunia pendidikan. Baik, adapun pembahasan selanjutnya yaitu prinsip pembelajaran yang efektif. Prinsip yang pertama yaitu berorientasi pada peserta didik. Maksudnya, prinsip ini menekankan bahwa pembelajaran harus berfokus pada kebutuhan, kemampuan, minat, dan gaya belajar peserta didik. Dalam pendekatan ini, guru tidak hanya menjadi pusat informasi, tetapi juga berperan sebagai fasilitator dan motivator yang membimbing siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri. Contoh, memberikan pilihan tugas yang sesuai dengan minat siswa, atau mengizinkan siswa bekerja dalam kelompok sesuai gaya belajarnya, entah itu gaya belajar visual, auditori, maupun kinestetik. Nah, adapun prinsip yang kedua yaitu prinsip interaktif, di mana peserta didik tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi turut aktif berpartisipasi melalui diskusi, kerja kelompok, maupun praktik langsung. Hal ini membantu untuk membangun pemahaman yang lebih dalam dan kemampuan berpikir kritis. Nah,
Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kontekstual. Artinya, materi pelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata sehingga lebih relevan dan mudah diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, prinsip yang keempat yaitu prinsip variatif. Prinsip ini menekankan bahwa guru harus menggunakan beragam metode, media, dan strategi pembelajaran agar proses belajar tidak monoton. Dengan variasi tersebut, pembelajaran menjadi lebih menarik dan mampu menjangkau berbagai gaya belajar siswa, seperti visual, auditori, kinestetik. Variasi juga membantu meningkatkan motivasi, mencegah kejenuhan, dan memungkinkan siswa belajar dari berbagai pendekatan. Contoh, guru tidak hanya ceramah, tetapi melakukan praktik langsung dan juga melakukan diskusi kelompok. Nah, adapun prinsip terakhir yaitu prinsip reflektif, di mana prinsip ini berarti pembelajaran harus memberikan ruang untuk evaluasi diri, baik bagi siswa maupun guru. Peserta didik diajak untuk merenungkan apa yang telah mereka pelajari, bagaimana pemahaman mereka, dan apa yang bisa diperbaiki. Guru juga melakukan refleksi untuk memperbaiki cara mengajar dan menyesuaikan metode dengan kebutuhan peserta didik. Contoh, setelah pembelajaran, siswa menulis jurnal refleksi atau guru memberikan pertanyaan seperti, apa yang kamu pelajari hari ini? Apa yang masih membingungkan? Nah, pembahasan selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi belajar. Nah, ada dua faktor yang mempengaruhi proses belajar. Yang pertama yaitu faktor internal, seperti motivasi, minat, kesehatan, dan juga kecerdasan. Adapun faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, yang berasal dari lingkungan belajar, metode mengajar, maupun media pembelajaran. Dengan pemahaman terhadap dua faktor tersebut, bisa membantu pendidik dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih tepat dan efektif yang bisa dilakukan di dalam kelas. Nah, pembahasan selanjutnya kita melangkah ke teori pendukung, di mana teori pendukung ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, teori behavioristik, yang kedua, teori kognitivistik, dan yang ketiga, teori konstruktivistik. Nah, teori yang pertama yaitu teori behavioristik. Pada teori ini menekankan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. B.F. Skinner memperkenalkan konsep operant condition, di mana perilaku dapat dibentuk melalui pemberian penguatan atau reward atau hukuman. Nah, dalam konteks pembelajaran, teori ini menempatkan guru sebagai pengatur lingkungan yang memberikan stimulus dan penguatan untuk membentuk perilaku siswa yang diinginkan. Nah, adapun teori yang kedua yaitu teori kognitivistik, di mana teori ini berfokus pada proses mental internal dalam belajar, seperti berpikir, memahami, dan juga mengingat. Jean Piaget menyatakan bahwa anak-anak belajar melalui tahapan perkembangan kognitif, dan pengetahuan dibangun secara aktif melalui interaksi dengan lingkungan. Pembelajaran menurut teori ini harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif siswa agar informasi yang diberikan dapat dipahami secara optimal. Nah, adapun teori yang ketiga yaitu teori konstruktivistik, di mana pada teori ini menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh individu melalui interaksi sosial dan pengalaman nyata. Menurut Vygotsky sendiri, pembelajaran terjadi secara maksimal dalam zona perkembangan proksimal, yaitu jarak antara kemampuan yang dimiliki siswa secara mandiri dan kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan. Nah, peran guru atau teman sebaya sebagai fasilitator sangat penting dalam membantu siswa membangun pengetahuan sendiri.